Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dayat, kelas A, NIM 190001840, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD, toko tanaman hias, untuk mengerjakan UTS nomor 1 matkul basis data. Permasalahannya itu adalah toko tanaman hias di dekat depan jalan raya rumahku ini melakukan pengelompokan harga tanaman hias, jarak harga tanaman yang belum akurat dan rapi, sehingga menghambat proses penjualan. Yaitu salah satunya adalah pengelompokan jenis tanaman hias yang tidak teratur, pengelompokan harga yang kurang efektif, jarak harga tanaman yang belum pas. Target yang ingin dicapai yaitu pengelompokan harga yang sesuai dengan tanaman, pengelompokan tanaman yang teratur, pengelompokan jarak harga dari murah hingga mahal yang sesuai. Untuk identifikasi data dan contoh isi datanya itu seperti ini. Jadi ini toko tanaman hias, saya siapkan ada 4 entitas. Yang pertama itu pegawai, yang premikinya itu ID pegawai, nama, gender. Dan yang kedua itu ada entitas tanaman hias, yaitu primary key-nya ID tanaman hias, jenis, harga, dan warna. Pembayarannya itu ID pembayaran dan total harga, dan pembelian yaitu primary key-nya KTP, nama, dan gender. Contoh untuk isi datanya yaitu seperti ini. ID tanamannya itu 001, jenisnya itu pucuk merah, harganya 50.000, warnanya merah. Untuk yang kedua itu 002, bonsai karet, harganya 500.000, warnanya coklat. Nah, untuk yang ini entitas tanaman hias. Untuk entitas pegawainya, contohnya itu seperti ID pegawai 01, namanya Rizal, gendernya laki-laki, alamatnya di Cirebon. Yang kedua itu 02, nama Fajri, gender laki-laki, Cirebon. Untuk contoh isi data entitas pembayaran itu ada ID pembayarannya itu 01, total harganya itu 80.000. Yang kedua itu 02, total harganya 100.000. Untuk entitas pembeli itu ada KTP yaitu KTP 32091901010005, nama Rizal, gender laki-laki. Yang kedua itu 32091901010034, namanya itu yaitu Faisal, gendernya laki-laki. Nah, ini untuk ERD-nya. Nah, yang pertama itu kita tentukan kardinalitasnya. Maksudnya itu kita tentukan maksimum dan minimumnya dulu. Ini pembeli berealisasi dengan pembayaran yang memiliki realisasi yang namanya melakukan. Di sini saya setting minimumnya 1, maksimalnya banyak, karena pembeli bisa melakukan seminimalnya 1 kali pembayaran dan semaksimalnya sampai berapapun. Dan untuk pembayaran ke pembeli itu maksimum minimumnya itu 1 hingga banyak, karena pembayaran seminimalnya dilakukan oleh pembeli yaitu 1 kali atau paling banyak sebanyak-banyaknya. Yang kedua, untuk pegawai itu minimalnya 0 sampai banyak, karena pegawai setidak-tidaknya tidak melakukan pemrosesan pembayaran atau semaksimalnya melakukan proses pembayaran itu semaksimal mungkin. Kenapa di sini 0? Karena kemungkinan pegawai ini mungkin ada izin atau tidak masuk kerja seperti itu. Dan untuk pembayaran ini maksimum minimumnya itu 1 hingga banyak. Jadi pembayaran seminimalnya yaitu 1 kali pemrosesan diproses oleh pegawai, atau sampai banyak diproses oleh pegawai. Dan yang kedua yaitu pembayaran berealisasi dengan tanaman hias. Pembayaran di sini maksimum dan minimumnya 1, karena pembayaran minimalnya 1 dan memiliki tanaman hias, atau semaksimal 1
pembayaran memiliki tanaman hias. Maksudnya apa? Di sini pembayaran seluruh tanaman hias. Jadi dalam satu struk itu, satu kali pembayaran seperti itu. Dan untuk tanaman hias ini minimalnya satu atau banyak, sampai banyak. Jadi tanaman hias ini seminimalnya satu dimiliki karena adanya pembayaran, atau tanaman semaksimal banyak dimiliki karena karena dilakukan pembayaran seperti itu. Untuk kardinalitasnya di sini pembeli itu many dan pembayarannya itu many. Jadi kita tentukan kardinalitas pembeli berealisasi dengan pembayaran yaitu many to many. Karena many to many, di sini realisasinya memiliki atribut tambahan yaitu tanggal pembayaran. Nanti tanggal pembayaran ini gabungan antara primary key-nya pembeli dan primary key-nya pembayaran. Untuk pegawai berealisasi dengan pembayaran yaitu many to many ya. Nanti di relasi ini bakal ada tambahan atribut yaitu kembalian, seperti yang di tanggal pembayaran ini kembalian gabungan dari atribut ID pegawai dan ID pembayaran. Untuk pembayaran berealisasi dengan tanaman hias ini one to many. Oke, terus menentukan entitas, apakah entitas itu lemah atau kuat. Di sini entitasnya kuat semua karena setiap entitas ini memiliki primary key dan partisipasinya pun parsial semua karena tidak ada yang memiliki entitas lemah. Seperti itu. Oke. Untuk skema relasinya seperti ini. Jadi untuk realisasi karena ini aja deh. Ininya. Untuk pembeli berealisasi dengan melakukan dan berealisasi lagi dengan pembeli berealisasi dengan pembayaran. Nah, karena ini many to many, jadi melakukan ini harus dibikin tabel lagi untuk pembentukan skema relasi. Nah, di sini itu apa? Itu atribut data dari primary key pembeli. Nah, ini kan primary key-nya KTP dan primary key-nya pembayaran, yaitu ID pembayaran. Nah, dari dua primary key itu disatukan di dalam tabel melakukan, dan yang di sini akan dinamakan sebagai foreign key. Seperti itu. Nah, untuk pegawai berealisasi dengan pembayaran sama saja karena di sini kardinalitasnya itu many to many. Jadi memproses ini kita buat tabel baru di dalam skema relasi. Nanti di dalam tabel relasi ini ada dua atribut primary key. Yang satu primary key itu dari entitas pegawai dan satu lagi primary key dari pembayaran, yaitu ID pegawai dan ID pembayaran. Seperti itu. Dan pembayaran berealisasi dengan tanaman hias karena di sini kardinalitasnya one to many, jadi tidak perlu dibikin tabel, jadi langsung disambungkan saja. Caranya gimana? Kita taruh salah satu primary key dari ke salah satu tabel yang 7. Misal saya menempatkan primary key tanaman hias ke pembayaran, nanti langsung bisa digabungkan seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.